Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Pulung Gantung. Cerita ini ditulis oleh Umi Asalaja. Dan jika kalian ingin membaca ceritanya, silakan bisa mengunjungi ke akun Facebooknya. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Pulung Gantung. Petang itu tidak seperti biasanya. Terasa lebih panas, menimbulkan rasa gerah di badan. Rokayah adalah seorang wanita dengan 3 orang anak yang semua laki-laki. Anak pertama bernama Adi, yang kedua bernama Dede, dan yang ketiga bernama Ucu. Ketiga anaknya berbeda 3 tahun. Adi 12 tahun, Dede 9 tahun, dan Ucu 6 tahun. Ayahnya bernama Abbas, seorang petani dan juga peternak sapi. Keluarga mereka tergolong rukun dan juga bahagia. Tidak ada persoalan yang tidak dibicarakan bersama. Tepatnya pukul 4 sore, Adi ini berpamitan kepada ayahnya yaitu Abbas, yang masih sibuk memberi makan sapi miliknya. "Pak, Adi ke masjid dulu ya. Udah ditungguin sama teman," seru Adi dari pintu dapur. Ia tidak mendekat ke kandang sapi karena becek, sementara dirinya ini mau pergi ke masjid. "Iya nak, jadilah anak yang soleh. Bapak titip ibu dan adik-adikmu ya," kata Abbas bapaknya. Meskipun tidak mengerti dengan ucapan sang ayah, Adi hanya mengangguk dan segera pergi. Abbas pun termangu menatap anak sapi yang makan dengan rakus. "Makan yang banyak, biar cepat besar kamu," ujarnya sambil mengusap kepala anak sapi tersebut. Abbas pun memperhatikan tali tambang anak sapi yang sepertinya agak mencekik. Ia merasa kasihan dan segera melepaskannya. Tiba-tiba, istrinya itu memanggil dari pintu dapur. "Pak, cepetan mandi, udah asar. Bapak belum sholat loh," istrinya mengingatkan. Abbas pun hanya diam saja, tidak menyahut, menoleh pun dia tidak. Istrinya menarik nafas dalam-dalam dan kembali ke dalam rumah. Abbas sekali lagi menatap sapinya. Induk sapi seperti menangkap gelagat yang aneh. Tiba-tiba ia bersuara, membuat anaknya kaget dan juga melompat. "Astagfirullah, kamu itu ngagetin anakmu saja. Ngapain sih? Makan, ayo makan," seru Abbas sambil menambah lagi pakannya. Setelah sapinya tenang, Abbas segera masuk ke dapur mengambil anduk dan berangkat ke sumur untuk membersihkan diri. Selepas itu ia pun melakukan sholat yang hampir telat. Dan tiba-tiba, Pak RT yang adalah tetangganya, yang berjarak rumah 3 rumah terhalang rumah tetangga. Tampak pun dia lewat sudah rapi. "Ayo Bas, ke masjid," seru Pak RT dari jalan depan rumah Abbas. "Duluan Pak RT, saya sedang tidak enak badan. Nanti saya nyusul," seru Pak Abbas. Pak RT pun hanya mengangguk dan segera berlalu. Istrinya lalu nongol di depan pintu. "Pak, Pak," panggil istrinya. Karena suaminya tidak menjawab, Rokayah pun menepuk pundak Abbas. "Ih, ngelamun saja sih bapak. Pak Mali, kalau ngelamun sarep nateh, bisa kesambet kata orang tua oge," cerocos istrinya. Abbas pun tidak menyahut, segera masuk ke dalam rumah. "Ih, ari si bapak kunaon atuh?" Rukayah lalu berdiri di depan pintu. Suaminya tampak duduk di ruang keluarga bersama Dede dan juga Ucu. Tangannya juga membelai rambut Dede dengan lembut. "Dede harus pintar ya, tidak boleh nakal sama adiknya," ucapnya dengan lembut. Si Dedek pun tampak hari-hari saja asik bercanda dengan Ucu adiknya. Rokayah lalu melirik sekilas lalu pergi ke sumur untuk segera berwudu karena azan maghrib sudah berkumandang. Tampak Abbas sudah sholat duluan, Rokayah pun segera sholat juga. Saat sedang wirid, tiba-tiba terdengar suara sapinya di belakang, seperti ada sesuatu di sana. Abbas pun lalu segera bangkit dan mencari senter. "Pak, kenapa sapinya ribut sekali?" "Mungkin anaknya keluar. Tadi talinya bapak lepas,"
jawab Pak Abbas sambil berlalu ke kandang sapi lewat dapur. Terdengar juga suara Abbas yang ngomel-ngomel. Setelah sholat, Rokayah menyiapkan makan malam sambil menunggu Adi anak sulungnya pulang ngaji dari masjid. Tak lama Adi pun telah datang. Rokayah lalu memanggil suaminya untuk makan. "Ibu makan bareng saja sama anak-anak. Bapak belum lapar," saut suaminya dari kandang. Sepertinya Abbas ini membuat bakaran agar sapinya tenang tidak banyak nyamuk. Tanpa ayahnya, ketiga anaknya itu makan dengan lahap. Meskipun dengan lauk sederhana, yaitu sayur bayam dan goreng tempe, mereka tampak begitu lahap. Selesai makan, Rokayah pun dibantu oleh Adi membereskan piring kotor bekas mereka. Sementara Dede dan Ucu, dia segera berlari ke ruang keluarga untuk nonton televisi. Rokayah pun menemani Adi belajar. Sementara Dede dan Ucu asik nonton sampai ketiduran. Selesai menemani Adi belajar, Rokayah memindahkan satu persatu anaknya itu ke dalam kamar. Dede tidak sama Adi, sementara Ucu masih tidak dengan ibunya. Rokayah pun saat itu ketiduran beberapa saat. Ia pun terbangun karena ingat belum sholat Isya. Segera saat itu ia bangkit untuk sholat terlebih dahulu. Lalu, dia pun tidur kembali dengan Ucu putra bungsunya. Rokayah terbangun lagi saat tengah malam. Ia tidak mendapati suaminya yang biasa tidur di belakangnya. Rokayah saat itu segera bangun dan mencari suaminya. Ternyata suaminya itu berada di dapur. "Pak, Bapak," panggil Rokayah. Tapi suaminya itu hanya diam saja, tidak menyahut. Saat tersadar, ada tali di atas kepala suaminya. Rokayah pun segera menghampiri dan ternyata suaminya itu sudah kaku dengan leher terjerat tali tambang. Kedua matanya melotot nyaris keluar dan lidahnya terjulur panjang menjuntai. "Ah!" jerit Rokayah di tengah malam buta. Ia membangunkan ketiga anaknya secara bersamaan. Adi pun meloncat turun melangkai adiknya Dede. Ucu menangis ketakutan saat mencari ibunya. Adi tersentak ketika melihat ibunya tergeletak di lantai dapur. "Ibu, Pak, tolong ibu, ibu kenapa?" seru Adi mengunjang tubuh ibunya yang tidak sadar diri. "Pak, Bapak," panggil Adi. Namun bapaknya itu hanya diam saja. Merasa ada yang aneh, Adi ini menyentuh tangan bapaknya. Tiba-tiba tubuh bapaknya itu terayun membuat posisinya menghadap pada Adi. "Hah? Pak?" Saat itu Adi pun ketakutan ketika melihat wajah bapaknya yang begitu menyeramkan. Adi tampak syok, tubuhnya pun menggigil ketakutan. "Abbas, Rokayah, ada apa? Abbas, buka pintunya Abbas." Terdengar suara PRT dan tetangga yang mendengar jeritan dari Rokayah. Lalu tak lama terdengar pula jerit Adi yang sangat ketakutan. Sementara Dede dan Ucu berpelukan ketakutan di antara dapur dan juga ruang tengah. "Buka pintunya, Bas. Abbas!" teriak Pak RT. Pak RT pun menggedor pintu depan, lalu warga menggedor pintu belakang. Adi ini tidak bisa berdiri, kakinya terasa lemas. Warga mengintip dari celah jendela dapur melihat ada sesuatu yang janggal. Warga pun lalu memanggil warga yang lainnya, dan mereka sepakat untuk mendobrak saja pintu dapur rumah Abbas. Warga terlihat sangat shock melihat apa yang telah terjadi. Beberapa orang segera menolong Rokayah dipindahkan ke dalam kamarnya. Sementara Adi ini segera dibawa ke rumah tetangga. Warga berdatangan setelah salah seorang memberi kabar kalau Abbas ini meninggal dunia. Mereka tidak mengatakan jika Abbas ini meninggal karena bunuh diri. Warga merasa terkejut segera berdayun-dayun datang ke rumah Abbas. Warga pun juga sudah menurunkan Abbas dan mengganti sarungnya dengan yang baru, karena sarungnya itu dipenuhi oleh kotoran serta air seni. Warga pun dengan sukarela segera membersihkan lantai yang penuh kotoran berceceran. Pak RT ini berinisiatif pada warga yang datang dan melihat kondisi Abbas pertama kali untuk tidak mengatakan kalau kondisi Abbas ini sangat mengerikan. Warga juga tidak diizinkan untuk melihat wajah Abbas, apalagi perempuan. Pak RT gerak cepat menghubungi perangkat desa juga para petugas desa untuk segera mengurus jenazah Abbas. Warga terus berdatangan karena merasa penasaran kenapa Abbas ini meninggal dunia, padahal dia ini tidak terdengar sakit sebelumnya. Pak RT menunjuk beberapa orang warga untuk memandikan jenazah Abbas dengan cepat setelah sholat subuh. Namun tiba-tiba turun hujan disertai petir yang menyambar. Warga juga merasa ketakutan dan memilih pulang sebagian. Beberapa warga masih bertahan. Cuaca tiba-tiba berubah menjadi mencekam. Suasana pagi tampak gelap seperti menjelang malam.
Warga pun riuh saling berbisik-bisik. Ada apa dengan kematian Abbas sebenarnya? Ketika istrinya sadar, ia pun menjerit ketika melihat suaminya sudah terbujur kaku. Jerit istri Abbas membuat warga merasa miris. Beberapa wanita mencoba untuk menenangkan, namun Rokayah tetap memeluk jasad kaku suaminya. Ia pun membuka penutup wajah Abbas suaminya. Seketika ia pun menjerit, membuat ibu-ibu yang lain ingin melihat juga. Mereka serempak menjerit ketakutan, ada yang langsung pingsan, ada juga yang langsung lari tunggang langgang, ada pula yang langsung sawan. Pak RT dan beberapa warga dibuat sangat kerepotan. Suasana tambah kacau saat seorang wanita mengatakan kalau dia ini ketakutan ketika melihat wajah Abbas yang sangat mengerikan itu. Warga turut penasaran, semengerikan apa gerangan kondisi Abbas hingga beberapa warga ingin melihatnya. Namun Pak RT tetap melarang mereka untuk membuka penutup wajah Abbas. Bahkan Pak RT meminta agar warga ini segera menguburkan jenazah Abbas, meskipun dalam kondisi cuaca yang sangat buruk itu. Tidak banyak warga yang ikut, mereka merasa takut kena sambar petir. Pak RT ini terus meyakinkan warga bahwa tidak akan ada apa-apa. Penguburan jenazah pun begitu singkat, bahkan tali pocong pun tidak mereka lepaskan. Ingin cepat selesai, warga pun lalu menimbun dengan tergesa-gesa. Tanpa berdoa apapun setelah selesai menguburkan, warga ini langsung pada lari pulang ke rumahnya. Melihat semua warganya telah kabur semua, Pak RT dan juga Pak Ustadz pun ikut kabur juga. Tiba-tiba saat itu petir pun tiba-tiba berhenti. Langit mulai terang, banyak warga mengucapkan bersyukur Alhamdulillah dan berharap tidak akan terjadi sesuatu setelah kematian Abbas. Namun kematian Abbas ini seperti meninggalkan misteri. Ada yang tidak disadari oleh warga, jika tambang bekas bunuh diri Abbas mereka lupakan begitu saja. Bahkan Rokayah istrinya pun tidak ingat sama sekali, rasa trauma juga kehilangan, membuat ia seperti kehilangan ingatan. Beberapa warga yang merasa simpati tetap datang untuk membantu persiapan tahlilan. Istri Pak RT dan juga istri Pak Ustadz adalah dua orang berpengaruh di lingkungan sekitar. Jadi warga merasa segan jika kedua wanita itu datang meminta kerjasama. Dan beberapa ibu-ibu juga tampak sibuk, dibantu juga oleh beberapa bapak dan juga pemuda-pemuda. Saat itu, acara tahlilan pun dapat segera dilakukan seperti biasa sehabis maghrib. Satu persatu warga pun datang ke rumah almarhum Abbas. Rokayah tampak masih syok duduk di antara ketiga anaknya. Beberapa ibu yang sibuk di dapur juga duduk menemani Rokayah. Pak Ustadz segera memulai acara tahlilan dengan membaca surat Yasin. Warga pun membaca dengan cepat seakan dilanda gelisah. Setelah selesai, ibu-ibu dibantu beberapa pemuda menyuguhkan makanan seadanya pada warga yang telah datang ke situ. Tiba-tiba salah seorang pemuda yang membawa nampan berisi air teh. Ia terlihat panik dan melemparkan nampan di tangan, hingga mengenai beberapa warga yang langsung panik karena beberapa piring pecah tertimpa gelas. Suasana menjadi gaduh karena jeritan ketakutan pemuda itu yang mengatakan bahwa ia melihat pocong di pintu masuk. Warga seketika menatap ke arah pintu itu, tidak ada apa-apa. Pak RT yang menenangkan warga agar semua beristighfar. Tiba-tiba di dapur juga terdengar suara gaduh, seperti ada seseorang yang tengah mengamuk menendang perabotan di dapur. Ditambah lagi, suara sapi yang tiada henti berteriak. Ibu-ibu yang berada di dapur pada lari tunggang langgang ke dalam rumah. Suara gaduh kembali terjadi karena mereka tidak lagi melihat apapun yang diinjak. Piring dan gelas saling beradu dan pecah berantakan. Tolong, tolong. Tiba-tiba terdengar suara rintihan, namun entah dari mana asalnya. Tolong, sakit. Ibu-ibu itu pun spontan berteriak histeris dan semakin merengsek ke arah depan. Semua berdiri panik, tidak lagi bertuli pada makanan yang terinjak. Bahkan beberapa orang ada yang menginjak beling dan juga berdarah. Aduh, sakit. Jerit suara itu membahana, menebalkan bulu roma meskipun banyaknya jumlah warga. Namun rasa takut begitu mencekam diri mereka pribadi. Ayo kita pulang saja. Seru seorang wanita yang sudah dipastikan roknya sudah basah oleh air kencing. Jangankan ibu-ibu, bapak-bapak saja merasa ketakutan. Pak Ustadz pun langsung melangkah keluar menatap sekeliling. Dan tiba-tiba terdengar suara jatuh di atas atap rumah. Pak Ustadz gemetar dan lari tunggang langgang, warga pun ikut lari paburisat. Bahkan tanpa alas kaki mereka lari sambil berteriak juga menangis sambil terus berseru-seru. Tunggu!
Mereka semua ini lari kocar-kacir meninggalkan rumah Abbas. Bahkan istri dan anak Abbas pun ikut lari ketakutan. Ketika anaknya itu menangis jejeritan menarik baju ibunya erat hingga Rokayah tidak bisa berlari lagi. "Ibu kita kemana? Aku takut, Bu. Takut Bapak," ujar Dede sambil menangis terseduh-seduh. Rokayah merasa bingung harus kemana lagi ia pergi. Warga itu sudah menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Tidak ada yang membuka pintu saat Rokayah mengatuk. Akhirnya Rokayah pun membawa ketiga anaknya itu ke masjid, lalu menutup rapat pintu masjid. Ia pun meringkuk di bawah mimbar berselimut sajadah dan juga mukena. "Jangan melihat keluar, tutup mata kalian," ujar Rokayah sambil memeluk ketiga anaknya. Rokayah melihat pocong suaminya di luar masjid, yang masjid itu memiliki jendela kaca sekelilingnya. Tampak jelas ia melompat-lompat dan juga meminta tolong. Namun Rokayah tidak menggubris, ia pun memeluk ketiga anaknya dengan tangan gemetar. Keringat dingin bercucuran, Rokayah pun mulai tenang ketika pocong itu menghilang dari pandangan Rokayah. Rokayah pun terbangun ketika hari sudah siang. Tidak ada satupun warga yang datang ke masjid waktu subuh. Rasa takut sangat menyelimuti seluruh warga. Rokayah lalu membangunkan ketiga anaknya untuk pulang. Warga pun juga baru membuka pintu. Ketika melihat Rokayah dan ketiga anaknya berjalan tanpa alas kaki menuju rumahnya, warga juga merasa kasihan kepadanya. Rokayah lalu masuk ke dalam rumah dengan hati-hati karena banyak pecahan piring dan juga gelas. Rokayah juga langsung menyuruh anaknya untuk masuk membereskan piring dan gelas yang pecah dan juga makanan-makanan yang pada berserakan. Seorang ibu datang membantu membereskan piring dan juga gelas, lalu membereskan perabot dapur yang juga berserakan. "Sebenarnya ada apa, Rokayah? Mengapa suamimu?" tanya wanita itu. Rokayah hanya menggeleng tidak tahu harus menjawab apa. "Apa kalian bertengkar sebelumnya?" "Tidak, Bi. Tidak." Rokayah pun menceritakan semuanya apa yang telah terjadi. Tidak ada yang janggal dengan cerita Rokayah. Lalu, apa yang memicu Abbas hingga akhirnya dia mengakhiri hidupnya? Rokayah sendiri pun juga tidak mengerti dengan itu. Tidak ada lagi tahlilan, warga tidak ada yang mau datang. Rokayah tetap di rumahnya menutup pintu rapat-rapat. Warga pun juga melakukan hal yang sama. Maghrib datang langsung berkumpul di dalam rumah. Ketika maghrib telah lewat, suara mencekam bagikan alam kubur, suara burung pun bersahutan, juga suara anjing yang melolong dengan panjang. Warga memilih menutup telinga dan bicara seperlunya saja. Tidak ada yang bergerak berlebihan. Rokayah dengan ketiga anaknya saat itu tengah wiridan. Tiba-tiba pintu diketuk dari luar. Terdengar suara Abbas suaminya yang meninggal. Ucu yang tidak sadar jika ayahnya telah meninggal, ia pun segera berseru, "Bu, itu Bapak pulang. Bukain pintu, Bu." Adi pun langsung meletakkan telunjuk di bibirnya. Ucu lalu terdiam, Rokayah pun langsung menangis pilu. "Pak, pergilah. Jangan ganggu kami. Pergilah, Pak. Kasihan anak kita," ujarnya bergetar karena sambil menangis. Ketiga anaknya pun langsung memeluknya dengan erat. Merasa ketakutan serta kasihan ketika melihat ibunya. Lalu suara ketukan pun telah menghilang. Rupanya, semua warga didatengin malam itu. Pintunya diketuk dan dia meminta tolong. Tidak ada warga yang berani membuka pintu. Bergerak pun mereka pun tidak berani. Teror itu terjadi setiap malam hari. Pocong Abbas kemudian menjadi berita panas terkini. Warga juga menceritakan tentang kengerian setiap malam, yang membuatnya itu terasa spot jantung. Warga juga tidak ada yang berani keluyuran pada malam hari. Di rumah Pak RT, beberapa orang bapak tampak duduk dengan serius. Mereka sedang meminta solusi supaya pocong Abbas ini berhenti meneror warga. Pak RT mengatakan, teror itu akan berhenti setelah 40 hari. Warga tampak tegang sedangkan hari itu baru 5 hari Abbas dikuburkan. Meskipun terdengar isu pocong yang sangat menakutkan, namun beberapa warga yang tempatnya lumayan jauh dari rumah Abbas mencoba untuk tidak begitu terpengaruh olehnya. Mereka seperti biasa melakukan aktivitas terutama sholat di masjid, maghrib, isya juga subuh. Beberapa warga terlihat biasa-biasa saja di situ. Pertama, mereka tidak melihat wajah Abbas terakhir kalinya dan juga belum pernah ada yang ditakuti sama sekali. Malam itu ada 3 orang bapak-bapak yang sedang berjalan sambil ngobrol ringan menuju pulang dari masjid setelah melaksanakan sholat isya. Namun saat sedang asik berjalan,
Tiba-tiba salah seorang melihat sesuatu di antara pohon pisang. Dengan cepat ia pun menyodorkan senternya ke arah tersebut. Spontan, mereka semua menatap karena secara refleks dan barengan. Namun apa yang berdiri di sana sungguh di luar dugaan, yaitu pocong dengan wajah yang sangat mengerikan, matanya melotot dan lidahnya pun menjulur panjang. Tolong, tolong. Pocong itu meminta tolong dengan suara kecekik yang sangat menyakitkan. Ketika bapak-bapak itu tidak ada yang bisa bergerak, mulutnya itu menganga dengan mata melotot seperti pocong tersebut. Pocong! Mereka pun geragap tiba-tiba. Lalu lari tunggang langgang masuk rumah warga sambil membanting pintu dengan keras. Si tuan rumah merasa terkejut dan meloncat ke ruang tamu ketika melihat 3 orang bapak-bapak menggigil di balik pintu. Pemilik rumah juga merasa bingung dan juga penasaran. Ia buka pintunya dan ternyata ia langsung pingsan di lantai karena sewaktu ia membuka pintu, pocong berdiri tepat di hadapannya. Salah satu warga juga menarik kaki si pemilik rumah dan menutup pintunya dengan kencang, membuat istrinya itu terkejut kedua kali. Segera saat itu dia melihat apa yang telah terjadi, dan dia pun kaget saat melihat suaminya telah pingsan. Lalu ada 3 orang bapak-bapak yang berwajah pucat ketakutan. "Bapak!" teriak istrinya sambil memeluk tubuh suaminya yang tidak sadar diri. "Bapak! Pak, bangun pak! Bapak kenapa?" teriak istrinya sembari mengguncang tubuh suaminya. Namun sang suami tetap pingsan. Jika boleh milih ketiga bapak-bapak itu, lebih baik pingsan saja daripada ketakutan seperti itu. "Suami saya kenapa? Dan kalian kenapa di sini? Tolongin suami saya cepat!" seru istri dari lelaki pemilik rumah. Ketiga bapak-bapak itu serempak meletakkan telunjuknya di bibirnya, dan dia pun langsung memberikan isyarat keluar. Yang satunya memberikan kode dengan posisi tangan di atas sambil berbisik ada pocong. Wanita itu langsung melotot menatap pintu yang telah tertutup. Namun rasa penasaran begitu besar. Ia lalu meraih handle pintu dan menariknya dengan perlahan. Jangan, cegah ketiga bapak-bapak itu. Tapi wanita itu langsung membuka pintu dengan cepat. Dia pun langsung berteriak dengan kencang karena merasa ketakutan ketika melihat sosok itu. Bu Irma, ini saya Husen, Bu. Ada apa, Ibu? Bikin saya takut saja." Seru sebuah suara dari depan pintu yang dikira itu adalah sosok pocong. Wanita itu pun langsung menarik nafas dalam-dalam. "Kamu Husen? Kirain pocong, ya Allah." Husen pun langsung terkejut ketika menatap sekeliling dengan wajah yang nanar. "Jangan disebut. Nanti kalau datang gimana?" "Makanya tadi dia kesini. Lihat nih, suami saya langsung pingsan." "Hah? Beneran Bu Irma?" Kejut Husen sambil merangsek masuk dan juga menutup pintu. Dan tiba-tiba Husen ini terkaget karena ketika melihat 3 orang bapak-bapak yang sedang jongkok di belakang pintu. Itu bapak-bapak yang ketakutan dikejar pocong. Husen pun langsung menatap ketiga bapak-bapak itu yang berwajah pucat. "Masa bertiga takut? Pocongnya seram tau gak?" "Masa sih? Ih, kamu gak percayanya?" "Saya kan tidak lihat. Dari tadi saya jalan sendiri tidak melihat pocong," kata Husen kepada bapak itu. Tiba-tiba suami pemilik rumah pun tampak siuman. Ia berteriak ketika melihat Husen dikira pocong. Ada apa, Pak? Saya Husen, Pak," seru Husen dengan cepat. Lelaki itu langsung menarik nafas dengan lega. "Kirain pocong kamu, Sen. Aduh, ujarnya sambil mengusap kepalanya yang masih terasa pusing. Ia kembali berteriak ketika melihat 3 orang bapak-bapak yang berwajah pucat. "Shh, berisik bapak, teriak-teriak mulu," sentak istrinya. "Ngapain di sini?" tanya pemilik rumah pada 3 bapak-bapak itu. Mereka menceritakan apa yang telah terjadi. Karena ketakutan yang luar biasa, saat melihat ada pintu terbuka tidak ada pilihan, mereka pun langsung masuk karena tidak mau terus lari dikejar pocong. Si pemilik rumah, dia pun memaklumi. Akhirnya mereka pun ngobrol dan kemudian pulang bersama-sama. Pemilik rumah segera mengunci pintu dengan rapat. Husen pulang sendiri karena rumahnya lebih jauh. Dia merasa was-was dan juga merasa merinding.
Sebelum masuk, ia juga melipir ke samping rumah untuk memberi makan kambingnya, yang pada bersuara karena melihat cahaya senter. Husain lalu segera menambahkan rumput agar kambingnya ini tidak lagi bersuara. Namun bukannya makan, kambing-kambing itu malah semakin bersuara ribut, saling saut menyahut dan tampak gelisah. Saat Husain berbalik arah untuk masuk ke rumahnya, tiba-tiba jantungnya ini berhenti sesaat. Karena di hadapannya itu kini telah berdiri sosok pocong yang sangat mengerikan dengan membawa sebuah tali tambang yang melilit di tubuhnya. Namun seperti terkena hipnotis, Husain menarik tali tambang tersebut dan dengan gerakan pelan, dia menyimpulkan pada atap kandang di kambingnya. Lalu ia memasukkan tali simpul itu ke lehernya dan melangkah ke arah tempat pakan kambing yang lebih tinggi dan tubuh Husain kelojotan terayun-ayun. Tak lama berhenti setelah nafasnya habis, kondisinya pun hampir sama dengan Abbas. Husain tinggal dengan istri, satu anak dan juga seorang adik ipar yang baru berusia 15 tahun. Siti, istrinya Husain, sejak menyadari semalaman Husain tidak pulang, dia pun menjadi ngomel-ngomel. Adiknya Fuad yang menjadi sasarannya. Karena malas diomelin tanpa sebab, Fuad pun memilih keluar rumah untuk mencari sayur di kebun. Sebelum berangkat, ia mengambil golok di kandang untuk sekalian mencabut singkong. Namun tiba-tiba ia melihat kakak iparnya Husain di kandang, tapi dengan kondisi yang sangat menyeramkan. Fuad pun langsung lari ke dapur menabrak dingklik sampai terpelanting. "Kamu tuh kenapa? Lari-larian seperti melihat setan saja," bentak kakaknya yang memang sedang kesal. Itu kak, itu." Dia pun bilang begitu sambil menuju keluar pintu dapur dengan kaki yang bergemetar. Siti sang kakak tersungut, dan dia segera melangkah ke arah pintu menuju keluar. Matanya pun langsung diedarkan dan melihat suaminya telah tergantung. "Kang! Ya Allah, Kang Husain!" jeritnya sembari berlari ke arah suaminya yang telah tergantung di kandang tidak jauh dari pintu dapur. Siti langsung memeluk tubuh suaminya sambil menangis dengan jejeritan. Dia pun mengundang tetangga yang mengira terjadi perkelahian. Maksud tetangga itu untuk melerai. Tapi malah melihat yang terjadi, tetangga sangat terkejut luar biasa. Tetangga yang lain juga berdatangan karena setelah lebih tenang, Fuad berlari ke rumah orang tuanya yang lumayan cukup jauh. Fuad berlari dan juga lari sambil menangis, gugup gagap memberikan kabar tentang Husain kakak iparnya. Orang tuanya pun ikut panik pada berlarian menuju ke rumah Husain. Warga sudah berkerumun dan Husain sudah diturunkan. Meskipun merasa ngeri, tapi warga pun segera mengurus jenazah Husain. "Terjadi lagi, ya Allah, ya Allah," ucap warga yang baru saja merasakan teror mencekam atas kematian Abbas. Kini Husain juga melakukan hal yang sama. Jadi apa masalah mereka sebenarnya? Mengapa pendek akal ini tipis iman? Kenapa harus terjadi? Warga tidak mengerti dengan jalan pikiran si korban. Namun karena Husain memiliki orang tua dan juga mertua, mereka dengan cepat menguburkan jenazah Husain. Tidak terjadi hal mengerikan seperti saat penguburan Abbas. Jenazah Husain dikuburkan dengan layak, namun tetap tidak membuat semua mengerti. Apalagi Bu Irma dan suaminya yang semalam ngobrol dengan Husain juga. Tidak ada yang aneh atau mencurigakan. Malam tahlilan berjalan dengan lancar. Namun, ketika para warga akan bubar, sesuatu jatuh di depan rumah Husain. Sesuatu yang berat berdebam di hadapan orang-orang yang baru keluar ikut tahlilan. Apa itu?" tunjuk seorang warga. "Mungkin nangka masak yang dikarungi. Ayo kita lihat," sahut yang lain dan juga mengajak yang lain. Ketika bertiga berlima pun meriksa, semakin dekat dan dekat langkah mereka. Tiba-tiba sesuatu yang putih itu bergerak seperti belatung nangka. Yaitu sesuatu yang putih terikat itu langsung jungkat-jungkit. Mereka semua pun lari paburisat, saling tabrak satu dengan yang lain dan beberapa jatuh terguling-guling. Jerit ketakutan, seruan panik juga suara komando menyuruh mereka untuk tenang. Gimana bisa tenang? Itu ternyata pocong. Mungkin gagal mendarat hingga terjatuh. Warga kembali masuk ke dalam rumah Husain, bahkan menutup pintu juga jendela dengan rapat. Di dalam, mereka semua diam, tidak ada yang bersuara. "Sudah, jangan takut. Itu Korin. Tidak mungkin yang sudah dikubur bisa balik lagi," kata seorang RT setempat. "Tapi kan takut Pak RT. Gimana dong?" "Ya sudah, kita keluar sama-sama saja.
Mungkin kalau rame-rame, pocongnya tidak akan berani. Ya sudah, PRT duluan. Saya takut. Si PRT pun berdecak. Dia menyepelekan rasa takut mereka yang dianggap berlebihan. Segera saat itu ia pun langsung membuka pintunya. Namun seketika dia ini diam mematung. Karena di depan pintu telah berdiri sosok pocong dengan mata melotot dan lidahnya yang menjulur panjang. Terdengar seperti suara rintihan. PRT yang tidak bisa berkedip menatap wajah pocong tersebut. Dia pun langsung berteriak. Di belakang PRT warga pun saling menjerit dengan panik. Tolong, tolong. Suara dari pocong itu terdengar jelas dengan suara seperti lidah yang tergigit. Ayah ibunya Husein menangis terseduh-seduh merasa ina pada putranya. Namun harus bagaimana dia menolong. Mereka juga merasa ngeri dan juga takut. Setelah pocong itu menghilang entah kemana, Pak RT langsung ambruk pingsan di depan pintu itu. Warga pun langsung menggotong ke dalam dan direbahkannya. Setelah diperiksa, ternyata memang hanya pingsan. Warga pun sebagian pada pulang. Mereka merasa was-was dengan keadaan keluarga di rumah. Tahlilan di rumah Husein pun dilakukan pada sore hari sehabis asar. Dengan begitu setelah maghrib, mereka tidak ada lagi yang keluar rumah. Jadi teror pocong tidak menemukan korban yang berkeliaran. Mungkin buat warga yang tidak tahu atau tidak percaya saja yang masih berani keluar rumah pada malam hari. Suasana kampung mencekam setiap malam. Belum reda isu pocong Abbas yang sangat menggegerkan juga menakutkan. Ditambah lagi sosok pocong Husein yang juga gentayangan. Maling pun mulai bereaksi. Banyak warga yang kehilangan ternak juga barang berharga. Karena jika mendengar suara, mereka memilih diam tanpa memeriksa takutnya pocong. Setelah beberapa orang yang kehilangan, warga baru tersadar. Ternyata ada pocong bohongan yang meneror warga. Karena merasa geram, warga pun memberanikan diri untuk berpatroli. Itu pun mereka lakukan dengan rame-rame. Mereka keliling kampung lebih membuat warga merasa terjaga. Tidak takut memeriksa ternak mereka, teror pocong pun dapat teratasi. Meskipun tidak tahu mana pocong yang asli atau yang palsu, setelah diketahui oleh warga tipu muslihat mereka, mereka pun memanfaatkan kondisi horor untuk mencari keuntungan. Mereka menjarah toko dan warung-warung. Mereka sekarang menjadi waspada sesaat mereka pun tidak beroperasi. Karena takut ketahuan warga. Tentu bisa mati karena dikeroyok oleh massa. 3 orang saat itu duduk di kursi tamu sebuah rumah. Tampak ketiga pria itu bernyali besar. Tidak pernah terpengaruh oleh isu pocong. Justru mereka merasa diuntungkan oleh kehadiran pocong tersebut. Persediaan rokok kita sudah mulai menipis nih. Kita tidak bisa lagi beroperasi di kampus ini. Rupanya warga sudah mencium permainan kita. Iya bos, terpaksa kita harus cari kampung yang lain saja, sahut yang lainnya. Ketiga pun mengembuskan asap rokok hingga ruangan remang itu ditutupi oleh kepulan asap. Lampu bohlam 5 watt tampak berkedip kurang aliran listrik. Mereka memikirkan rencana untuk menggasak rumah warga namun belum menemukan target lagi. Berno, persediaan gula kopi kita apa masih ada? Masih ada bos, sedikit lagi. Ya sudah, sekarang kamu masak air dan bikin kopi. Kita ngopi sambil mikir. Siap bos, sahutnya dengan semangat. Segera dia pun masuk ke dapur dan memasak air dalam ceret kecil. Saat itu dia juga segera menyiapkan 3 buah gelas yang baru ia cuci tanpa sabun. Dia meracik gula kopi dalam gelas sambil menunggu air masak. Dia pun saat itu memasak sambil siul-siul tidak jelas. Dan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu di dapurnya. Tanpa curiga jika tidak mengenal rasa takut, ia pun beranjak untuk memeriksa pintu itu. Mungkin saja ada janda yang nyasar, pikirnya dengan liar. Pintu saat itu dibuka sedikit susah karena kondisi pintu yang engselnya sudah rusak dan berkarat. Berna pun langsung menarik pintu dengan paksa, hingga pintunya itu langsung tercopot. Setelah itu ia melihat sosok putih berdiri di hadapannya. Berno tidak sanggup berteriak, bahkan seketika darahnya itu terasa membeku. Dia menyesal telah membuka pintu namun sudah telat. Sosok pocong itu melemparkan tali tambang ke arah Berno yang masih termangu. Tapi dengan pasti, Berno ini meraih tali tambang itu dan melilitkan ke lehernya. Dan tiba-tiba, ujung tali itu melesat sendiri ke atas mencari 57 untuk menjadi tumpuan tali simpulnya.
dan menarik kencang tubuh Berno hingga tergantung. Dia pun langsung kelojotan sekian lama lalu terdiam tapi masih terayun. Dua pria yang lain tidak menyadari bahwa Berno ini telah mati. Keduanya masih asik menyusun strategi. Dan tiba-tiba mereka mencium bau aneh. Salah satunya itu mengendus. "Bau apa ini, bos?" "Wah, ini bau panci kosong. Cepat kau periksa. Lama sekali si Berno." Ucapnya satu pria segera beranjak ke dapur. Dan ternyata benar. Ceretnya sudah terbakar. Segera saat itu ia pun mematikan kompor dan mencari sosok Berno. Dan tiba-tiba matanya itu melihat Berno sudah tergantung. Dengan cepat ia pun berlari ke arah bosnya. "Gawat, bos. Si Berno, bos. Si Berno gantung diri. Kita harus segera pergi dari sini, bos." Ucapnya dengan terbata-bata. Pria satunya pun menatap tegang seakan tidak percaya informasi tersebut. Segera dia pun memeriksa dan benar saja, tubuh Berno telah tergantung. "Hah? Yaudah, ayo. Kita segera kabur sebelum warga mengetahui." Mereka berdua pun segera pergi dari situ, berjalan tergesa-gesa melewati tepian hutan. Tiba-tiba, sesuatu melayang di atas keduanya. Mereka yang biasanya tidak pernah takut, tapi kali ini dia lari tunggang langgang. Yang satu itu terperosok ke dalam lubang, dan satunya jatuh ke sungai. Jadi tamatlah keduanya. Berno ditemukan oleh warga yang tidak sengaja mencari rumput tidak jauh dari rumah tersebut. Warga mencium bau busuk yang sangat menyengat. Segera saat itu, dia pun mencari sumber bau yang tidak lazim. Saat mendapati rumah dengan pintu sudah terbuka lebar. Rumah yang sudah lama dibiarkan kosong dan jauh dari tetangga. Alangkah terkejutnya saat ia menemukan mayat yang sudah membusuk. Ia pun langsung lari pontang-lanting seperti orang yang kerasukan. Warga menangkapnya karena takut terjadi apa-apa dengan pria itu. Ternyata benar. Pria itu melihat mayat tergantung sudah dalam keadaan membusuk. Warga langsung bergegas melihat itu untuk membuktikan. Lalu mayatkah siapa gerangan? Rasa penasaran lebih besar daripada rasa takut. Bahkan beberapa warga yang sudah melihat, sebagian langsung muntah di tempat. Karena tidak tahan mual karena baunya yang sangat busuk sekali. Tidak ada yang berani menurunkan mayat itu. Polisi pun segera dipanggil karena tidak ditemukan identitas, hanya rumah yang berantakan. Suasana saat itu semakin mencekam dengan adanya mayat tersebut. Belum lagi satu urusan selesai, urusan yang lain pun telah muncul. Warga saat itu saling bermusyawarah dan beberapa kampung tetangga pun diundang untuk bermusyawarah bersama. Sebenarnya ini ada apa? Dengan sebuah kesepakatan, kampung pun mengadakan ruatan teror pulung gantung harus segera dihentikan sebelum menelan banyak korban yang lebih banyak lagi. Warga yang tidak paham, mereka pun nurut saja ketika didatangkan oleh seorang paranormal. Pemuda tampan berambut gondrong, tidak mencolok dan tampil biasa saja. Banyak orang malam itu mengira jika dia adalah pemain sinetron. Banyak juga yang meragukan kemampuan pemuda itu, yang katanya sakti atau mempunyai kekuatan supranatural. Warga yang awam dengan hal demikian hanya berharap kampungnya ini akan segera aman. Setiap malam pemuda itu berjalan sendirian keliling kampung, bahkan tanpa membawa penerangan. Kalau dilihat dari keberanian, warga yakin jika pemuda itu bukan orang sembarangan. Pemuda itu namanya Roy, cukup mudah diingat. Tidak memiliki embel-embel apapun dan lebih suka dipanggil Roy saja. Kalau malam dia ini keluar berkeliling kampung. Tapi kalau siang, dia berada di rumah Pak Lura untuk istirahat di dalam kamarnya. Tidak ada yang berani mengganggunya. Jika dia belum keluar dari kamarnya, maka tidak ada orang yang berani mengetuk pintu kamarnya. Kehadiran Roy membuat kampung menjadi aman. Tidak lagi terdengar ada teror pocong, warga pun mulai berani keluar malam. Yang lain belum berani, karena merasa takut jika teror pocong tersebut belum benar-benar hilang. Seorang warga yang baru pulang dari kota rupanya kemalaman di jalan. Meskipun tahu jika kampungnya itu belum aman, warga tersebut harus sampai rumah sebelum luar malam. Namun tiba-tiba, motornya itu mati dengan sendiri pas di tikungan jalan masuk kampung. Kanan kiri hanya kebun, di depan justru kuburan. Keringatnya saat itu mulai menetes, jantungnya pun berdebar dengan kencang. Berkali-kali motornya di starter namun belum juga mau hidup. "Alamak, ini motor kenapa pula lagi lah?" Gumamnya merasa kesal sendiri, tapi tetap tidak bisa hidup. "Masa aku harus dorong?
Apakah lembah pula aku nanti? Aduh. Lewat kuburan pula lagi lah. Pasalnya, namun bagaimanapun juga ia harus pulang. Dia harus sampai rumah pukul 9 malam. Hawa saat itu terasa begitu sunyi dan juga mencekam. Semua yang dilihatnya seperti bayangan setan yang mencoba mendorong motor sekuat tenaga. Namun motor terasa berat sekali seperti ada yang menarik dari belakang. Aduh, kenapa pula berat sekali ini? Gerutunya, keringat membanjir sebesar biji jagung. Ia pun coba tidak menatap kanan kiri, hanya fokus ke depan. Dia mengharap yang lewat adalah sebuah keajaiban. Warga sudah tahu teror pocong berbulan-bulan. Namun tidak ada yang mau mengambil resiko pergi malam hari. Tapi terkadang, sesuatu itu di luar rencana manusia. Sebut saja Bang Muiz. Sebenarnya sejak tengah hari tadi ia pulang dari kota. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba ban motornya itu kempes, rupanya dia bocor. Harus dilarikan ke bengkel dulu untuk nambal ban motornya. Jadilah seperti ini. Tidak ada seorang pun yang ingin berada di posisi seperti dirinya kini, karena takut dalam sebuah ruang mencekam seorang diri. Dari jauh, tampak ada seorang tengah berjalan. Muiz pun menghela nafas dengan lega. Akhirnya, ada orang juga. Ujarnya semakin semangat ia mendorong motornya. Sesekali ia pun menatap orang tersebut yang kadang terlihat bayangannya, kadang juga menghilang. Deg-degan juga jantung Muiz dibuatnya olehnya. Itu sebenarnya orang atau bukan? Hei, kamu orang apa bukan? Kalau orang, tolong bantu aku dorong motor dong, seru Muiz. Berharap banyak itu adalah orang yang akan menolongnya. Tiba-tiba, ia pun menghilang. Kalau saya bukan orang, gimana bang? Tanya sebuah suara dari arah belakang. Muiz hampir saja pingsan, perlahan ia menoleh dan tampaklah sosok pocong yang selama ini beritanya lagi naik daun. Muiz pun saat itu teriak sembari mendorong motor ia berlari. Di luar Nurul, memang tidak habis pikir yang seharusnya ia jatuh pingsan karena melihat penampakan begitu seram. Kini dia malah dapat lari kencang sambil mendorong motor. Kekuatan super memang super nekat. Muiz tetap teriak sepanjang jalan, turunan, tanjakan juga tikungan. Jalan berlobang pun serasa begitu mulus seperti muka kebanyakan skincare. Gimana tidak terus berlari di luar kesadaran? Pocong itu nangkring di jok motor. Dia tertawa senang melihat Muiz kesusahan. Saat sepersekian menit tampaklah rumah warga. Muiz kian semangat mendorong motornya itu. Pemilik rumah mendengar suara Muiz teriak-teriak. Dia pun mulai dari jalan bawah sana. Langsung pemilik rumah itu ingin melihat ada apa gerangan itu. Namun saat melihat Muiz mendorong motor, ternyata ada sosok pocong yang nangkring di belakang motornya. Pemilik rumah itu pun langsung terbengong, sesaat kemudian masuk rumah dan menutup pintu dengan rapat. Muiz tampak kecewa, namun ia berharap bertemu dengan siapa saja asal manusia. Tidak cuma teriakan Muiz yang tiada henti, Muiz juga menangis sejadi-jadinya. Tiba-tiba, sebuah bayangan berkelebat dengan cepat melakukan salto di udara. Pocong itu langsung terjungkal dari motor Muiz. Seketika Muiz pun hentikan larinya dan ambruk begitu pula dengan motornya. Pocong bangkit lalu melesat ke udara. Namun bayangan itu, dia tidak tinggal diam. Dia meloncat tinggi menarik ikatan paling bawah bagian pocong tersebut. Teriakan menggema seakan merobek langit malam. Warga berdatangan melihat apa yang telah terjadi. Sebagiannya mengunci diri karena merasa ngeri. Nak Roy, tidak apa-apa? Seorang pria bertanya panik berlari cepat bersama beberapa warga. Alhamdulillah, saya tidak apa-apa. Siapa dia Roy? Ketika menunjuk Muiz yang tergeletak tidak sadar diri. Saya tidak tahu. Tapi, segera tolong dia antarkan ke rumahnya, ucap Roy kepada warga itu. Warga pun segera mengangkat tubuh Muiz, lalu digotong rame-rame. Setelah kejadian itu, Roy tidak lagi sendiri. Beberapa warga menemani Roy berpatroli. Roy, tolong lihat Bang Muiz, sepertinya dia kerasukan, ujar Pak RT. Roy yang baru selesai mandi pun segera bersiap untuk pergi. Bang Muiz siapa? Itu yang kemarin malam kamu tolong. Dia baru sadar, tapi ngeracau seperti kerasukan.
Kata Pak RT tidak mengerti. Roy pun segera keluar diikuti oleh Pak RT. Roy lalu berpamitan pada Pak Lurah untuk pergi ke rumah warga. Keduanya pun berangkat. Pak Lurah tidak bisa ikut karena sedang ada tamu. Langkah Pak RT pun diikuti oleh Roy. Sepanjang jalan, Roy yang ganteng menjadi pusat perhatian oleh ibu-ibu. Bibit-bibit juga emak-emak semuanya lah. Roy disambut oleh warga yang segera memberi jalan. Tampak Bang Muiz sedang berdiri dengan kedua tangannya bersidekap di depan dada. Roy pun langsung menarik nafas dalam-dalam dan menatap lurus mata Muiz. "Kau lagi?" gumam Roy sambil menggaruk-garuk kepalanya. Aku tidak kenal siapa kau. "Gak usah tahu siapa aku. Cepat keluar, atau aku terpaksa mengeluarkanmu dengan paksa." Haha, enak saja. Silakan kalau kau bisa. Tentang Muiz. Roy pun segera meminta segelas air. Istri Muiz saat itu tergopoh mengambilkan air dari dapur. Roy pun lalu menerimanya dengan mengucapkan doa ke air tersebut, lalu dikepretkan ke arah wajah Muiz. Kurang ajar. Dasar manusia laknat. Berani sekali kamu. Hahaha, kau yang laknat. Cepat keluar sekarang juga. Suntak Roy dengan sengit. Muiz pun meloncat lantai terasa bergetar. Warga berlarian keluar mengintip dari jendela. Roy pun tampak tenang. Muiz yang geram wajahnya perlahan berubah menyeramkan. Semua orang berteriak ketakutan. Muiz pun memutar kepalanya. Seketika pusaran angin terbentuk menerbangkan bahan yang ringan. Roy pun langsung mengulurkan tangannya membentuk gerakan meremas. Ah, sakit, sakit. Roy tidak berhenti semakin memutar kepalan tangannya. Ampun, ampun, ampun. Dari tubuh Muiz keluar asap tebal yang membumbung tinggi memenuhi plafon. Muiz pun langsung ambruk di lantai. Asap itu perlahan memudar dan hilang. Roy pun langsung menyusut kering di kening dengan punggung tangannya. PRT pun langsung mendekat. "Gimana Roy? Sudah aman?" Roy pun hanya mengangguk saja. PRT dan istri Muiz segera menolong Muiz. Roy lalu mengusapkan sisa air dalam gelas ke wajah Muiz. Muiz pun saat itu tampak ngos-ngosan. "Terima kasih," ucap Muiz pada Roy. Roy pun hanya mengangguk lalu pergi. Pak Lurah datang menyusul tapi Roy sudah pergi. Pak Lurah juga merasa bersyukur karena Muiz tidak mengapa-ngapa. "Kemana Roy, Pak RT?" tanya Pak Lurah. Pak RT pun celingukan. "Tadi pergi, tidak tahu kemana," seru seorang warga. Roy ini jarang sekali berbicara kecuali hanya yang penting saja. Warga tidak tahu apa yang Roy cari sebenarnya. Pada malam itu, warga yang mulai biasa menganggap apa yang terjadi adalah hal yang biasa. Juga teror pocong sudah mulai menguap. Namun ternyata warga salah prediksi. Teror itu menunggu saat warga sedang lengah. Pardi adalah seorang guru SD. Hampir setiap malam, ia mengerjakan tugas sekolah. Para murid sekelas 6 sudah mulai memasuki ulangan harian. Pardi ini banyak memberikan tugas tambahan kepada murid-muridnya. Dan hasilnya, tentu ia periksa di rumah. Karena di sekolah tugasnya mengajar. Tumpukan buku yang ia bawa pulang, hal itu biasa baginya juga bagi keluarganya. Malam itu terasa begitu gerah. Pardi pun melepaskan 2 buah kancing baju ke mejanya. Meskipun di atas meja ada kipas angin, namun justru itu seperti mengeluarkan hawa yang panas. Akhirnya Pardi ini membuka jendela ruang kerjanya. Dia membiarkan angin malam yang sejuk menerobos masuk ke dalam rumahnya. Pardi ini kembali duduk di kursi hadapan tumpukan buku. Angin pun berhembus dengan lembut. Pardi saat itu merasa terlena. Tirai jendela yang tipis tampak berkelebat ditiup oleh angin. Jam dinding juga berdetak sangat jelas di telinganya. Tepatnya pukul 11 malam. Tiba-tiba Pardi ini mencium sesuatu yang aneh. Seperti bau ikan asin juga bau terasi. Hidung Pardi mendengus. Ia mencari sumber bau tersebut, namun tidak menemukan sumber tersebut di sekitarnya. Tiba-tiba terdengar suara daun jendela. Dan Pardi pun langsung menoleh ke arah jendela. Seketika jangdunya itu berdebar dengan kencang. Karena tampak sosok pocong telah berdiri di jendela setengah badan. Tubuh Pardi saat itu langsung gemetar. Ballpoint pun di tangan langsung jatuh ke lantai. Kakinya lemas tidak mampu melangkah. Mulut pun terasa kaku dengan lidah yang keluh.
Mata itu terasa perih karena tidak mampu berkedip. Sementara bulu kuduknya telah berdiri dengan tebal. Pocong itu langsung menatap Pardi begitu tajam. Kedua matanya melotot nyaris keluar hidung bolong dan lidah menjulur panjang dengan air liur menetes tiada henti. Dari wajah pocong itulah ternyata sumber bau itu berasal. Karena kulit wajah pocong itu seperti membusuk. Tampak sesuatu bergerak di antara serat daging pipinya. Pardi, ikut aku. Ujar suara pocong itu tanpa menggerakkan bibirnya. Pardi pun semakin menggigil ingin menggeleng tapi tidak mampu. Pocong itu lalu melayang menembus dinding jendela yang setengah badan. Tidak terlihat kesusahan karena bagian bawah tampak transparan. Pardi, ikut aku. Ujar pocong itu semakin dekat. Bahkan wajahnya berjarak 1 jengkal saja di hadapan Pardi. Bau busuk dan bau aneh membuat Pardi terasa adi-adu. Pocong itu lalu memberikan seutas tali tambang pada Pardi. Ia ingin menolak namun seperti ada kekuatan lain yang membuat tangan Pardi ini bergerak meraih tali tambang tersebut. Dan dengan tali simpul yang sudah dibuat seperti untuk leher, Pardi pun langsung memasukkan kepalanya ke dalam tali itu. Lalu dengan kekuatan dari tatapan pocong tersebut, Pardi ini langsung naik ke atas meja melemparkan ujung tali ke atas gelagar rumahnya yang tidak menggunakan plafon itu. Tiba-tiba ujung tali itu bergerak sendiri menarik tubuh Pardi hingga terlepas dari pijakan di meja. Dan akhirnya Pardi ini gelojotan. Dia mencoba melepaskan tali yang menjerat di lehernya. Namun tali itu sangat kuat bahkan membuat Pardi ini tidak mampu bernafas. Perlahan kedua tangan Pardi ini luluh ke bawah dan tubuhnya ini terayun kemudian kaku. Mata yang melotot dan lidah menjulur panjang sampai dada. Pocong itu langsung menatap wajah Pardi, lalu lenyap begitu saja. Dia meninggalkan Pardi yang sudah tidak bernyawa. Lalu samar terlihat oleh mata seorang pria indigo. Pardi ini diseret paksa laksana seekor binatang. Pardi berusaha untuk berontak namun pocong itu terus menarik paksa tubuh Pardi yang terikat lehernya. Seorang pemuda pun membuka matanya menyipit mengingat apa yang ia lihat oleh mata batinnya. Segera ia pun bangkit membuka pintu. Saat itu terdengar suara anjing yang melolong panjang. Saat itu malam terasa mencekam, bulan pun tertutup awan hitam. Pemuda itu adalah Roy. Dia menembus malam tanpa penerangan apapun, tanpa siapapun yang tahu. Penglihatan Roy di malam gelap seperti terang bulan. Ia tidak perlu penerangan sama sekali. Roy pun langsung mencabut sesuatu dari pinggangnya. Rupanya itu adalah sebuah cemeti. Kemudian ia pecutkan ke tanah sebanyak 3 kali. Hadir, aku menantangmu. Seru Roy di tengah malam gelap gulita. Di sebuah jalan simpang 3 antara kuburan, tanjakan dan juga perumahan warga. Pocong yang sedang menyeret Pardi tergagap. Dia menarik Pardi dengan kuat sehingga tubuh Pardi ini melesat ke suatu arah. Roy yang sudah menunggu selalu waspada menghadapi apapun yang datang padanya. Roy melihat sesuatu melayang ke arahnya. Rupanya itu adalah sukmanya Pardi. Ia dibuat senjata oleh pocong menyeramkan dari jarak jauh. Roy pun tidak takut sama sekali, malah merasa kasihan terhadap nasib Pardi. Segera ia putar cemeti di tangan. Dan anehnya, cemeti itu bisa memanjang dengan sendirinya. Dia pun cepat melilit sumak Pardi agar tidak jatuh menghantam tanah. Roy pun langsung menarik sekuat tenaga. Terjadilah tarik-menarik dari 2 sisi yang berbeda. Tidak diam saja, Roy ini sambil berkomat-kamit membaca mantra. Namun di pihak lain pocong juga nampak merapal mantra. Tarik-menarik terjadi, sengit jeritan sukma Pardi merobek langit, membuat merinding bulu roma. Namun teriakan kesakitan Pardi, juga jeritan minta tolongnya hanya Roy dan serangga malam yang terdengar, termasuk hewan-hewan. Jika serangga langsung hening, seakan semua serempak menutup telinga berbeda dengan binatang. Anjing pun melolong dengan panjang bersautan dari berbagai tempat. Suara kambing, sapi juga ayam ribut dengan suara yang tidak biasa. Seakan ikut menjerit mendengar jeritan sukma Pardi. Roy pun mengeluarkan tenaga untuk ia salurkan kepada ujung cemeti. Keringat membanjiri membasahi kaos pendek yang ia gunakan. Sementara di pihak lawan, pocong membuka mulutnya lebar-lebar mengeluarkan asap hitam. Dia pun coba menghisap kekuatan lawan. Saat kedua kaki Roy pun tertarik hampir terpelanting. Namun Roy ini menekan tangannya ke bawah pocong itu lalu yang terpental. Dia pun menarik kuat tali tambang.
Dan Roy langsung melepaskan dengan satu letusan cetar membahana badai. Seketika petir pun menyambar. Pocong langsung melesat menuju ke kuburan. Mau lari kemana kau, ha? Seru Roy yang tanpa membuang waktu langsung mengejar dengan gerakan seperti kilat. Tidak akan dapat dipercaya oleh penglihatan biasa. Roy ini sempat melihat ke arah kelebat sosok pocong tersebut menuju kuburan. Namun Roy tidak menemukan pocong tersebut. Dia pun gedek mencari Roy tampak sengit. Terdengar suara riuh, suara tambang juga suara tangisan. Serta rintihan puluh juga jeritan menyayat hati. Wahai ahli kubur, mohon maaf telah mengganggu, kuharap kalian tidak menghalangiku. Aku akan memberikan pelajaran kepada makhluk laknat yang telah bersembunyi di sini. Seru Roy. Telinganya terasa sakit ketika mendengar langitan jeritan yang ada di alam kubur. Roy pun tidak sabar menjejakkan kakinya di permukaan tanah sebanyak 3 kali. Keluar! Keluar kau! Bentak Roy. Dan terjadilah sebuah ledakan dari salah satu kuburan. Tanah berhamburan seperti ada sebuah granat yang meledak dari dalam. Sesuatu pun melayang dan melesat hendak melarikan diri. Namun saat itu Roy pun dengan sigap memutar cemeti di tangan. Tapi pocong itu juga mengendalikan tali tambang yang ada padanya. Seketika ia pun membelit leher Roy dan mencekiknya. Roy sempat kewalahan, tali itu membuat ia susah bernafas. Dengan mudah pocong itu menarik semua energi Roy hingga Roy ini hampir jatuh, kedua kakinya sudah bergemetar. Dengan sisa tenaga, Roy ini memukulkan cemeti ini ke tanah. Saat itu terjadilah ledakan yang membuat seluruh penghuni kubur senyap seketika. Lalu Roy pun menarik tali yang menjerat lehernya dengan satu tangan. Pocong itu langsung menghilang, namun Roy merasakan jika pocong itu masih berada di sana. Roy lalu membakar tali tambang tersebut dan kejadian tidak lazim pun terjadi. Tali tambang itu terbakar dengan cepat seperti kertas yang terbakar api. Panas! Panas! Jeritan menggema menimbulkan angin padat berputar seperti angin puyuh. Roy pun tetap berdiri dengan kokoh. Ia yakin makhluk itu telah binasa, telah ikut terbakar bersama tali tambang tersebut. Roy langsung menatap kuburan yang meledak tadi. Ia juga memperhatikan pusaranya Abbas bin Abdullah. Roy coba mendekat karena mendengar rintihan kesakitan. Dengan matanya yang tajam, Roy melihat pocong Abbas meminta tolong. Tolong, bebaskan aku. Tolong, sakit. Rintihan itu terdengar dengan jelas. Roy pun segera meloncat turun dalam kuburan yang menganga lebar tersebut. Bahkan papan penutup jasadnya pun terpental berserakan. Roy melihat pocong itu masih utuh seperti baru dikuburkan siang tadi. Bahkan bau sabun juga kamber masih tercium dicampur bau dupa dan minyak wangi. Ternyata tali pocongnya tidak ada yang dilepas satupun, pocong itu terus merintih. Roy pun langsung melepaskan perlahan satu persatu, sampai semuanya terlepas dan tiba-tiba pocong itu terbalik menghadap Roy. Roy pun berteriak panik saat melihat kondisi pocong tersebut. Matanya melotot, lidahnya itu menjulur panjang. Astagfirullah. Roy saat itu segera naik, tiba-tiba beberapa warga telah berdatangan. Dia bertanya kepada Roy ada apa gerangan. Roy pun menerangkan jika kuburan tersebut lupa tidak dilepaskan tali pocongnya. Warga saling pandang dan menceritakan kengerian saat menguburkan jenazah tersebut. Para pengubur mengaku tidak sempat membuka tali pocongnya karena ingin cepat selesai. Dan pulung gantung itu ternyata bersembunyi pada jasad orang tersebut yang mencari mangsa yang banyak untuk dijadikan budak di alam gaib. Namun sekarang itu sudah tidak ada karena sudah musnah terbakar karena dilawan oleh Roy. Warga pun segera menutup lubang kubur Abbas yang terenganga dengan lebar. Dan esoknya mereka menguburkan jenazah Pardi, korban pulung gantung terakhir, sambil tahlilan. Roy dan beberapa warga juga mengadakan ruatan untuk desa tersebut. Juga menganjurkan untuk kembali meramaikan masjid juga musola dengan suara ngaji atau juga sholawatan. Dan setelah semuanya telah selesai, Roy pun akhirnya pamit pulang. Warga sangat berterima kasih kepada Roy. Dan malam itu, Roy baru saja menyelesaikan tulisan novel horornya di laptop. Tiba-tiba jendelanya itu terbuka sendiri. Asap pun mengepul, dan seperdetik selanjutnya tampak sosok pocong dengan tali tambang melilit di lehernya. Tolong, lepaskan Roy, sakit. Pergi tidak, bentak Roy dengan sengit.
Pocong itu pun kemudian menghilang dengan tertutup kembali jendela kamarnya. Cerita pun tamat. Mungkin itu saja yang dapat Kang Restu sampaikan. Semoga kalian ini bisa mengambil hikmah dan pembelajaran dari cerita ini. Dan kalian juga bisa mengambil sisi positifnya dan buang-buang jauh sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi pendengar semuanya. Sampai jumpa di cerita menarik yang lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.